Halo teman-teman, kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan. Kekayaan ada pada pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab ketiga yang berjudul Kehidupan bawah tanah, setengah bawah tanah, dan atas tanah. Hari itu telepon darimu berbeda dari biasanya. Kamu terdengar sangat bersemangat dan bicaramu cepat sekali. Ayah, aku baru saja nonton film Parasite. Aku terkejut sekali begitu menontonnya. Aku langsung membaca tulisan ayah lagi. Ayah, aku jadi paham. Dalam hidup kita ada tahapan yang terbagi menjadi bawah tanah, setengah bawah tanah, dan atas tanah. Dan itu juga menjadi tingkatan dalam perekonomian. Aku memang berpikir kalau kehidupan itu tidak akan sama. Tapi aku tidak tahu kalau perbedaannya setipis ini. Setelah menonton film itu, aku jadi melihat penampakan dari kehidupan di setengah bawah tanah. Dan melalui tulisan ayah, aku bisa melihat kehidupan setengah bawah tanah di masa sekarang. Aku jadi khawatir akan kehidupan setengah bawah tanah ketika tangga menuju kekayaan sudah terputus. Ketika kamu berhenti bicara sejenak, akhirnya aku bisa bicara. Ku bilang bahwa aku akan menelponmu lagi nanti karena sekarang aku sedang bersama teman-temanku. Aku tahu kamu belum menyelesaikan seluruh ucapanmu, tetapi situasi membuatku harus memutus teleponmu waktu itu. Aku sedang makan bersama teman-temanku di sebuah restoran yang menjual daecang, usus kambing panggang. Sepanjang bersantap, aku terus terpikir akan ucapanmu tentang film Parasite. Di film tersebut digambarkan kehidupan setengah bawah tanah. Setengah bawah tanah adalah kehidupan tempat yang terletak di antara lantai dasar dan bawah tanah. Akan tetapi, asal dari setengah bawah tanah adalah bawah tanah. Ini alasan orang-orang menyebutnya sebagai setengah bawah tanah, bukan setengah lantai dasar. Yang membedakan antara bawah tanah dengan lantai dasar adalah daratan. Yang terletak di bawah daratan adalah bawah tanah, dan yang terletak di atasnya adalah lantai dasar. Secara fisik, rasio dari ruang setengah bawah tanah adalah 50%. Tapi dari sudut pandang kapitalisme, rasio dari ruang bawah tanah adalah 90%. Orang yang tinggal di lantai setengah bawah tanah bisa merasakan kehidupan di kedua sisi. Melalui mereka, kita bisa tahu bau yang berbeda dari kedua sisi tersebut. Daratan dan bawah tanah memiliki bau yang berbeda. Bau yang dimaksud adalah bau kehidupan. Orang yang di darat tidak suka bau dari orang miskin di bawah tanah. Sedangkan orang di bawah tanah merasa tidak nyaman dengan bau dari ambisi orang-orang di atas tanah. Kebetulan ketika itu, dari meja sebelah timbul asap karena tumpahan minyak cabai. Dan bau makanan pedas dari meja sebelah tercium sampai ke meja kami. Dengan hidung dan mata yang berair karena asap dari meja sebelah, aku tetap memakan daecang yang sudah terpanggang matang, sambil mencelupkannya ke saus yang pedas. Dari daecang, ku kecap rasa setengah bawah tanah. Karena itulah aku sangat suka daecang panggang. Dari situ tercicip rasa dari kemiskinan. Aku penasaran sekali dengan isi film yang baru saja kamu ceritakan. Kamu penasaran apakah kamu bisa membayangkan kehidupanku dari tokoh Ki Taek yang diperankan oleh Song Kang-ho? Mungkin kamu bisa membayangkan kehidupanku dulu dari tokoh Ki Taek di film tersebut. Adikmu mungkin tidak akan ingat, tapi kamu mungkin ingat sedikit bagaimana dulu kita pernah tinggal di dunia setengah bawah tanah. Mungkin setelah menonton film itu, kamu kembali teringat dengan kehidupan kita dulu. Kehidupan pernikahanku dan ibumu dimulai pada bulan Oktober tahun 1997 dengan rumah setengah bawah tanah di daerah Godok-dong yang disewa bermodal uang pribadi sebesar 30 juta won. Sejak itu, selama 4 tahun, kita sering berpindah rumah setengah bawah tanah di daerah Godok-dong, kota Seoul, dan di kota Guri, provinsi Gyeonggi. Tahun kita bisa akhirnya terlepas dari kehidupan rumah setengah bawah tanah adalah pada musim dingin tahun 2001. Pada tahun 2001, kamu berumur 4 tahun.
Kamu pernah tinggal sebentar di rumah bawah tanah saat kamu masih sangat kecil. Sedangkan aku dari kecil hingga setelah menikah selalu tinggal di rumah bawah tanah. Kehidupan itu kujalani selama 20 tahun. Karena itulah aku paham betul rasa dari kehidupan rumah bawah tanah. Apa yang kusadari setelah pengalaman tersebut akan kuceritakan kepadamu. Hal yang membuatku begitu terkejut adalah menonton film tadi. Dengan mengetahui alasan itu, kamu akan menemukan jalan untuk bisa keluar dan naik ke atas tanah. Sadarilah bahwa ada 3 prinsip dari atribut kapitalisme yang tergambar pada film Parasite. Jangan hanya berhenti di sisi hiburannya, tapi pelajari juga prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hal itu akan menjadi nilai tambah bagi pembelajaran ekonomimu. Pertama, prinsip dari keinginan di dunia kapitalisme. Kedua, prinsip uang dalam kapitalisme. Ketiga, prinsip kebiasaan dalam kapitalisme. Sekarang kita bahas yang pertama, prinsip dari keinginan di dunia kapitalisme. Kamu harus memahami prinsip dari keinginan yang ada di dalam diri kita. Rasa dari keinginan adalah hadiah dari kekurangan. Dengan kata lain, keinginan adalah ungkapan dari kekurangan itu. Teori yang paling bisa menggambarkan hal ini adalah teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi atau keinginan untuk hidup dan keinginan untuk merasa aman. Dilanjutkan dengan kebutuhan untuk memiliki dan kasih sayang. Setelah kebutuhan itu terpenuhi, barulah kebutuhan untuk mendapat penghargaan dan aktualisasi diri bisa terpenuhi. Di dalam film tersebut, ruang bawah tanah yang dihuni Gensei adalah sebuah ruang atas kebutuhan untuk hidup dan keamanan. Ruang setengah bawah tanah yang dihuni Gi-taek adalah ruang atas kebutuhan untuk memiliki dan kasih sayang. Sedangkan rumah 2 tingkat di atas tanah adalah ruang atas kebutuhan mendapat penghormatan dan pembuktian diri. Keinginan dasar yang tidak terpenuhi akan menguasai hidup kita. Untuk bisa memenuhi keinginan yang ada di ruang atas tanah, terlebih dahulu kita harus memenuhi kebutuhan yang ada di ruang bawah tanah. Keinginan di bawah tanah berada di atas permukaan dasar ekonomi. Bisa dikatakan bahwa pada masa kapitalisme, uang adalah kunci untuk memecahkan keinginan bawah tanah kita. Keinginan di atas tanah tidak bisa hanya dipenuhi dengan uang, tapi keinginan bawah tanah bisa dipenuhi seutuhnya dengan uang. Inilah prinsip dari kapitalisme. Kedua, prinsip uang dalam kapitalisme. Prinsip uang harus dipahami. Sesuai dengan prinsip uang, kehidupan ekonomi terbagi menjadi kehidupan erosi modal dan kehidupan pertumbuhan modal. Prinsip uang berlaku di antara erosi dan pertumbuhan uang. Garis standarnya adalah permukaan tanah. Atas tanah adalah ruang pertumbuhan uang, dan bawah tanah adalah tempat erosi uang. Atas tanah memungkinkan lingkaran perputaran uang yang dihasilkan oleh uang itu sendiri. Sedangkan bawah tanah adalah tempat munculnya lingkaran setan yang memakan uang. Penghuni ruang di atas tanah hidup dalam lingkaran uang yang menghasilkan uang kembali. Sebaliknya, penghuni bawah tanah hidup dengan menghabiskan uang. Orang-orang berada merampas segala yang dimiliki orang-orang tidak mampu seperti jebakan neraka. Inilah kelemahan dari kapitalisme. Hanya dengan menyadari bahwa kapitalisme seperti jebakan neraka, barulah kita bisa mencoba untuk keluar dari jerat neraka tersebut. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip ekonomi. Ketiga, prinsip kebiasaan dalam kapitalisme. Seiring berjalannya waktu, pengalaman masa kecil akan terus bertumbuh dalam diri kita. Hal yang mungkin pada awalnya kita benci, lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan. Contoh yang paling mewakili adalah rokok. Anak yang pernah melihat ayahnya merokok kemungkinan besar juga akan menjadi perokok ketika bertumbuh dewasa.
Aku juga seseorang yang merokok 1 kali sehari hingga tahun 2004. Waktu kecil, kamu sangat tidak suka ketika aku merokok. Akan tetapi, sekarang kamu menjadi perokok. Sedangkan adikmu yang tidak pernah melihatku merokok, tidak menjadi perokok. Apa yang menjadi pengalaman saat masih kecil memengaruhi setengah kehidupan kita. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan dan menguasai hidup kita. Menurunkan kemiskinan bukan sekedar menurunkannya secara fisik, tetapi juga kebiasaan. Aku sangat tidak ingin menurunkan kebiasaan kehidupan bawah tanah kepada kalian. Ini yang membuatku menghentikan kebiasaan minum alkohol dan merokok. Aku berusaha untuk hidup dengan perencanaan. Aku bertekad untuk tidak meninggalkan bau pesing setelah menjalani kehidupan bawah tanah selama 25 tahun kepada keluarga. Ketahuilah itu. Nak, ingatlah terus 3 prinsip dari kapitalisme. Ini harapanku. Prinsip kebutuhan dalam kapitalisme, prinsip uang dalam kapitalisme, serta prinsip kebiasaan dalam kapitalisme. Aku akan mengutip apa yang diucapkan Ki Wo dalam film Parasite sebagai ganti pesan penutupku. Aku boleh tetap tinggal di ruang bawah tanah rumah itu. Aku akan membeli rumah itu. Saat waktunya tiba, aku hanya tinggal naik ke atas. Ini adalah akhir dari subbab ketiga yang ada di bab 4 yang berjudul Kehidupan Bawah Tanah, Setengah Bawah Tanah, dan Atas Tanah. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab keempat yang ada di bab 4 yang berjudul Ikuti Alur Uang.